Baran hati. Jian Chen harus akui tingkat kekuatan organisasi yang beraliansi hampir menyamai dengan kekuatan 10 klan terbesar di Provinsi Naga Petir. Andai bukan karena pertolongan klan Miu dan klan Niu, mungkin klan Jian tidak akan sanggup menghadapinya. Tidak mengherankan klan Jian binasa di kehidupan pertama Jian Chen. Kemarahan serta kekejaman terlihat setiap kali Jian Chen membunuh setiap pasukan musuh dengan pedangnya. Kebanyakan yang mati terbunuh dengan anggota tubuh yang tidak lengkap, baik itu kepala terpenggal atau tubuh yang terpotong. Para penduduk klan Jian yang berada di dalam gua harus memalingkan wajah menyaksikan pembantaian tersebut. Beberapa yang ingin menyaksikannya tak bisa bertahan lama karena tubuh mereka terasa mual menyaksikan darah di mana-mana. Jika tidak menyaksikannya sendiri akan sulit bagi pihak klan Jian mengakui bahwa Jian Chen berada di pihaknya. Jian Chen lebih cocok berada di pihak musuh. Jian Chen terus mengayunkan pedangnya sambil bergerak maju, setiap kali ia melangkah akan menimbulkan jejak darah. Beberapa pendekar dari organisasi mencoba menghadang langkah Jian Chen terutama di alam kehidupan. Meski bisa bertukar serangan beberapa jurus tetapi mereka tak bisa bertahan lama menghadapinya. Satu perhatian para pasukan organisasi adalah pedang yang digenggam Jian Chen, pedang yang tajam dan bisa bercahaya. Mereka menganggap bahwa pedang tersebut merupakan pedang pusaka langit. Kau pikir bisa membunuh sesukamu? 5 pendekar organisasi yang berada di puncak alam kehidupan muncul menghadang langkah Jian Chen. Kelimanya tak membiarkan Jian Chen bergerak sesuka hatinya. Langkah Jian Chen langsung terhenti, bukan karena keberadaan mereka tetapi cahaya pedangnya secara perlahan meredup. Jian Chen berdecak kesal, dia tak menyangka cahayanya akan menghilang bertepatan dengan munculnya mereka. Melihat reaksi wajah dan pedang Jian Chen, 5 pendekar itu segera mengerti tentang situasinya. Pedangnya sudah meredup. Kita serang bersama-sama. Dia tampak kelelahan, aku yakin tenaga dalamnya pasti sudah habis. Kelima pendekar organisasi langsung menyerang Jian Chen bersamaan. Jian Chen berdecak sebelum menyambut serangan kelimanya. Ayunan pedang Jian Chen terasa berbeda dengan teknik pedang sebelumnya, terlihat lebih lentur namun menguasai jalannya pertarungan. Para penduduk klan Jian yang menonton di gua sangat terkejut melihat teknik pedang Jian Chen, karena mereka mengetahui teknik yang dipakainya merupakan teknik pedang yang berasal dari klannya. Suamiku, bukankah itu? Jian Ran membuka mulutnya. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menggunakan teknikku? Jian Wu menahan nafas, sulit mempercayai apa yang dilihatnya. Walau tidak sehebat teknik pedang klan Niu tetapi teknik pedang klan Jian juga sangat bagus, ciri khasnya adalah teknik pedangnya terlihat lebih lentur. Jian Wu adalah yang paling terkejut dari semua penduduk klan Jian yang menonton, karena teknik yang digunakan pria bertopeng putih itu yang tak lain adalah tekniknya sendiri. Jian Wu sudah sedikit memodifikasi teknik pedang klan Jian sehingga agak berbeda dengan teknik pedang klan Jian pada umumnya. Seharusnya hanya dirinya saja yang bisa melakukannya karena Jian Wu tidak pernah mengajarkan pada orang lain kecuali satu orang yaitu puteranya. Bukan hanya penduduk klan Jian saja yang terkejut, Jian Ya yang sedang bertarung dengan tangan besi juga tak kalah kaget saat menyadarinya. Dia, bagaimana bisa? Jian Ya tak mungkin salah melihat bahwa itu adalah teknik yang digunakannya sekarang. Belum lagi teknik pedang yang digunakan pria bertopeng itu jauh lebih ahli darinya. Jian Ya ingin sekali melihatnya lebih jauh andai tidak sedang bertarung, dirinya harus fokus menyerang tangan besi dan sesekali memandang penduduk klan Jian takut ada serangan dari arah lain. Sementara Jian Ya dan tangan besi bertarung, Jian Chen melakukan pertarungan yang tak kalah sengit dari keduanya. Dengan teknik yang sama Jian Chen membuat musuh-musuhnya kerepotan, meski tidak sampai membunuh dengan teknik tersebut tetapi teknik itu cukup membuat lawannya mengalami berbagai luka kecil. Apalagi Jian Chen menggunakan mata langitnya,
Setiap gerakan musuh terasa lambat di matanya dan Jian Chen dapat memprediksi setiap gerakan musuh 3 detik ke depan dengan pandangan mata Dewa Langit. Kelima pendekar semakin kesulitan menerima serangan Jian Chen yang bertubi-tubi hingga akhirnya kelimanya melompat menjaga jarak. Aksi tersebut justru adalah hal yang Jian Chen inginkan, dengan begitu ia mempunyai waktu untuk mengeluarkan botol racikan lalu meminumnya. Seketika tenaga dalam yang tinggal sedikit terisi kembali. Pedang Jian Chen kembali bercahaya dan kali ini kuda-kuda pedangnya jadi berbeda. Jian Chen memakai teknik pedang pernafasan. Teknik pedang bulan separuh, kesunyian malam terlarang. Jian Chen bergerak cepat sampai tidak terlihat, menebas leher-leher kelima pendekar organisasi itu dalam setiap ayunan pedangnya. Teknik ini merupakan teknik yang sama dengan jurus dentingan kegelapan malam, bedanya dentingan kegelapan malam hanya menargetkan satu lawan saja sedangkan kesunyian malam terlarang bersifat area. Aksi tersebut cukup membuat pasukan organisasi meneguk ludah dan menahan nafas dingin, menyaksikan pendekar alam puncak kehidupan mati dengan mudahnya membuat jiwa mereka berguncang. Mereka tidak berani lagi menyerang Jian Chen setelah menyaksikan itu sementara si pelaku justru langsung terengah-engah sesudah menggunakan teknik pedang rembulan. Tenaga dalam Jian Chen menipis lagi, ia kembali meminum botol racikan di cincin ruangnya, tepatnya 3 botol. Walau hanya puluhan lingkaran tenaga dalam yang terisi tapi itu cukup untuk membantunya mengikuti pertempuran ini sampai beberapa menit ke depan. Pandangan Jian Chen kemudian jatuh pada pertarungan Jian Ye dan tangan besi yang berada puluhan meter darinya. Pertarungan tersebut cukup sengit membuat pendekar-pendekar di sekitarnya tak mau ikut campur. Jian Chen menatap pertarungan itu sesaat sebelum memilih untuk ke sana, apalagi dia melihat Jian Ye dalam bahaya. Pertarungan tangan besi dan Jian Ye hampir berimbang. Keduanya memiliki kekuatan hebat yang sama-sama kuat, hanya saja tangan besi sedikit lebih unggul darinya. Jika bukan karena perhatian Jian Ye yang selalu terbagi dengan penduduk klan Jian di dalam gua maka tidak terlalu sulit bagi Jian Ye menang melawan tangan besi. Di sisi lain tangan besi justru tak bisa menahan amarahnya, ia tidak menyangka akan berimbang dengan seorang wanita yang masih berusia 20-an. Hal itu membuatnya tersinggung sebagai seorang pria yang sudah berumur. Tangan besi melancarkan ilmu tangan kosong yang kuat lagi tetapi Jian Ye bisa mengatasinya. Saat tangan besi menyadari perhatian lawannya terasa janggal, hal itu justru membuat tangan besi mendapat siasat. Tangan besi mengalirkan tenaga dalam pada 2 tangan besinya yang sekejap tangan pusaka itu berbalut api sangat panas. Ia menembakkan tinju-tinju api dari jarak jauh tetapi serangannya bukan pada Jian Ye melainkan pada gua di belakangnya. Jian Ye buru-buru bergerak cepat dan menebas tinju api itu tetapi sayangnya hal tersebut adalah skenario tangan besi. Usai Jian Ye menahan serangan itu tangan besi ternyata sudah ada di dekatnya dan mengayunkan tapak pada perut Jian Ye. Seketika Jian Ye terlempar cukup jauh hingga tubuhnya menghantam bebatuan. Jian Ye meringis menahan rasa sakit, darah segar tercipta dari sudut bibir gadis itu. Tangan besi tak membiarkan Jian Ye bangkit lagi, dia mengayunkan tangannya yang seketika menimbulkan tinju api yang sangat kuat dari serangan sebelumnya. Jian Ye berpikir dia tidak akan bisa menghindari tinju api tersebut sampai tiba-tiba ada seseorang yang muncul di depannya lalu menebas tinju api dengan pisau udara. "Ketua ya? Anda tidak apa-apa." Orang yang menyelamatkan Jian Ye yang tak lain adalah pria bertopeng putih. Pendekar bertopeng putih mengulurkan tangannya, membantu Jian Ye bangkit sedangkan gadis itu justru tampak terdiam. Pendekar bertopeng putih tidak tahu bahwa saat kedua tangannya bersentuhan, jantung Jian Ye berdebar lebih cepat bahkan wajah gadis itu terlihat tersipu memerah. Jian Ye tidak mengerti tentang dirinya. Walau tidak bisa melihat paras pria bertopeng itu tetapi perasaannya terasa campur aduk. Jian Ye pernah mengalami debaran jantung ini pada seseorang.
Meski sulit mengakuinya, Jian Ye selalu berdebar ketika bertemu dengan Jian Chen. Kini perasaan yang sama muncul terhadap pria bertopeng itu ketika berada dekat dengannya. Tentu saja Jian Ye tidak mengetahui bahwa pria bertopeng itu adalah Jian Chen. Terima kasih. Jian Ye tersipu malu, melepaskan tangannya dari telapak tangan Jian Chen. Jian Chen terlihat heran menyaksikan wajah Jian Ye yang memerah, sedikit tidak mengerti dengan ketua klannya itu. Ia kemudian berbalik dan menoleh ke tangan besi. Tatapan tangan besi menjadi waspada, kedatangan Jian Chen terlalu mendadak dan tak bisa dilihat oleh matanya. Ia mengalirkan tenaga dalam pada pusaka tangannya yang seketika tercipta api yang panas. 102, Jian Chen vs tangan besi. Tangan besi menyipitkan matanya, mencoba memeriksa kekuatan pria bertopeng itu lebih dalam, tetapi dirinya tak bisa melihat kultivasinya. Tangan besi bersiap menggunakan siasat lainnya lagi untuk mengalahkan Jian Chen, namun Jian Chen sudah menebaknya dan ia tak membiarkan itu terjadi. Jian Chen langsung menghilang dan muncul di hadapannya sembari menggunakan teknik pedang rembulan, yaitu dua cahaya bintang. Kecepatan pedang Jian Chen bertambah beberapa kali lipat, menyerang tangan besi bertubi-bertubi. Menyadari tak bisa mengikuti gerakan pedang Jian Chen, tangan besi memfokuskan pada pertahanannya menggunakan tenaga dalam. Walau begitu tetap saja dia mengalami luka karena Jian Chen menggunakan serangannya sekuat tenaga. Tangan besi menciptakan gelombang api di sekujur tubuhnya yang membuat Jian Chen segera mengambil jarak darinya karena panas. Jian Chen tersenyum puas atas tebasan terakhir karena melukai tangan besi hingga darah menetes di mana-mana. Tangan besi segera menghentikan pendarahannya menggunakan tenaga dalam. Sudah hampir setahun lebih kita tidak bertemu dan kekuatanmu hanya naik 2 tahap saja, bukankah itu terlalu lambat untukmu, tua bangka? Jian Chen tersenyum mengejek. Tangan besi terkejut karena Jian Chen mengenalnya. Kau? Siapa kau sebenarnya? Kau tidak mengenaliku? Tidak ingat, kita pernah bertemu di kota Qianshan sebelumnya dan bertempur di sana. Tangan besi menatap Jian Chen waspada, diam-diam ia mencoba mengingat pertemuannya dengan pria tersebut, tetapi ia memang benar-benar tak bisa mengingatnya. Kau memang sudah tua? Memang sepatutnya kau lupa. Jian Chen menggelengkan kepala membuat tangan besi mengumpat kesal. Jian Chen lalu membuka sedikit topengnya, memperlihat mata emasnya yang bersinar. Kau? Tangan besi menunjuk Jian Chen, terkejut ketika mengenalinya. Kau adalah anak waktu itu. Oh, akhirnya kau mengingatnya. Tangan besi tak mungkin melupakan bocah yang membuatnya kesal hampir muntah darah. Gara-gara Jian Chen kedudukannya di organisasi hampir goyah. Kalau saja dirinya tak menaiki ranah alam bumi maka sudah dari dulu ia dilengserkan. Kau, bagaimana kau bisa sekuat ini dalam waktu singkat? Tangan besi jelas mengingat kekuatan Jian Chen setahun yang lalu. Jika bukan karena ada yang mengharuskannya lari, mungkin ia sudah membunuh Jian Chen seperti membalikan telapak tangan. Kekuatan Jian Chen sudah meningkat drastis, terlihat sekali dari auranya yang lebih kuat. Jian Chen tersenyum tipis. Kau ingat waktu ucapanku dulu? Andai aku bertemu dengan kau lagi, bukan hanya kau tetapi organisasimu akan kuhancurkan. Nafas tangan besi memburu, emosinya sudah naik ke ubun-ubun. Satu yang diinginkannya sekarang adalah menangkap dan menyiksa Jian Chen sampai ia memohon untuk dibunuh. Kau tak bisa dibiarkan hidup. Tangan besi bergerak maju, bersiap menggunakan serangannya, namun tiba-tiba Jian Chen sudah menghilang dan muncul di dekatnya sambil mengayunkan tinju. Tinju Jian Chen terlihat bercahaya keemasan. Tangan besi membalas tinju Jian Chen dengan tinju lagi, tetapi ketika kedua pukulan bertemu, daya kejut berdentum begitu keras. Tangan besi terlempar puluhan meter dari serangan tersebut, sedangkan Jian Chen hanya mundur beberapa langkah. Jian Chen tidak berhenti di sana,
dia menggunakan kecepatan cahayanya lalu muncul lagi di depan tangan besi, namun kali ini pukulannya mengenai perutnya. Boom! Tangan besi terlempar semakin jauh hingga 100 meter, Jian Chen terus melakukan itu hingga 5 kali sampai jaraknya dari tempat sebelumnya sudah tak terlihat. Jian Chen sengaja menjauhkan tangan besi dari penduduk klan Jian atau Jian Ye yang sedang terluka. Dia tidak ingin hal itu menjadi kesempatan tangan besi untuk mengungguli pertarungannya. Keduanya mendarat di hamparan rumput yang luas. Tangan besi akhirnya bisa menyeimbangkan tubuhnya setelah terlempar ratusan meter. Dia menatap Jian Chen penuh kebencian. Jika tidak ada tenaga dalam, tangan besi akan mengalami luka dalam yang tidak ringan akibat pukulan Jian Chen yang terus-menerus itu. Di sisi lain, Jian Chen terlebih dulu meminum botol ramuan terakhirnya, mengisi tenaga dalam yang sudah habis akibat pukulan serta kecepatan cahaya tersebut. Ilmu apa yang kau pelajari? Tidak ada pukulan yang bisa menghasilkan ledakan seperti itu. Tangan besi berseru. Jian Chen menghela nafas panjang lalu kemudian mengalirkan tenaga dalam pada pedangnya. Hanya karena kau tidak mengetahuinya bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Cukup tentangku, kita akhiri sampai di sini. Jian Chen tiba-tiba sudah muncul di belakang tangan besi sambil mengayunkan pedangnya, tetapi tangan besi ternyata sudah menebak gerakan arah Jian Chen. Tangan besi membuka telapak tangannya yang seketika dialiri elemen api yang panas. Ia kemudian mengayunkan tangannya hingga beradu dengan pedang Jian Chen. Pedang taring putih seketika terpotong, merubahnya menjadi dua. Jian Chen buru-buru melompat mundur saat tangan besi memberikan serangan susulan. Aku ingin lihat seberapa percaya diri kau saat pedangmu patah, heh. Tangan besi tertawa mengejek melihat pedang Jian Chen hanya tersisa setengahnya. Jian Chen tersenyum tipis. Ia sudah menduga bahwa semua ini akan terjadi, hanya saja tidak menyangka akan terjadi sekarang. Pedang taring putih tidak lebih hanya pedang biasa yang ditempa dari besi belaka, kualitasnya kalah dengan pedang pusaka kelas manusia sekalipun. Jika bukan karena kontrol tenaga dalam Jian Chen yang tinggi maka sudah dari dulu ia patah. Jian Chen tidak punya pilihan lain selain memasukkan pedang pemberian ayahnya itu pada cincin ruang. Harimau tanpa taring tidak akan pernah ditakuti lagi. Menyerahlah anak muda maka akan kubiarkan kau hidup. Mendengar itu Jian Chen tertawa, tua bangka, aku tidak sepolos itu hanya karena masih muda, dari sekilas saja aku mengetahui kau tidak berniat mengampuniku. Dahi pria tua itu berkerut, ia tidak menduga Jian Chen masih bisa percaya diri setelah senjata utamanya telah dihancurkan. Jian Chen bisa menebak arah pikiran tangan besi. Aku tidak harus menggunakan pedang untuk membunuhmu, ilmu tangan kosongku juga cukup untuk melakukannya. Siku sampai telapak tangan Jian Chen tiba-tiba bersinar terselimuti oleh cahaya emas. Jian Chen mengambil kuda-kuda untuk menyerang. Bukankah kau hebat dalam pertarungan jarak dekat? Aku ingin lihat sejauh apa kekuatanmu. Huff. Kau terlalu arogan. Tangan besi mengalirkan tenaga dalam yang cukup banyak, membuat api di tangannya lebih panas lagi. Keduanya kemudian saling maju dan bertukar serangan cukup kuat. Tangan besi menemukan Jian Chen ternyata memang ahli dalam ilmu tangan kosong, hanya saja yang membuatnya jengkel api yang panas di pusaka tangannya tidak berpengaruh pada Jian Chen. Sebaliknya ketika kedua tinju saling beradu justru tangan besi merasakan sensasi panas dari cahaya lawannya. Tangan besi hampir mengumpat, ia baru menyadari kalau cahaya itu adalah elemen Jian Chen sendiri, yaitu elemen cahaya. Keduanya terus bertukar jurus hingga di satu titik Jian Chen menggunakan teknik tangan kosong yang lebih rumit. Tendangan dan pukulan dilontarkan berirama menyerupai sebuah tarian hingga tangan besi tak bisa lagi menyamai gerakan Jian Chen. Satu tendangan kuat akhirnya mengenai perut tangan besi membuatnya mundur beberapa langkah hingga memuntahkan darah segar. Tangan besi meringis menahan rasa sakit, ia menyeka darah dari bibirnya.
Pandangannya jadi beringas diikuti nafsu membunuh yang kuat, tangan besi janji dirinya harus membunuh Jian Chen apapun caranya. Baca mulu. Like-nya, apps. 103, Jian Chen vs Tangan Besi 2. Tangan Besi kembali menggunakan ilmu tangan kosong lainnya tetapi Jian Chen tetap saja mendominasi pertarungan. Tangan Besi tak bisa membayangkan seolah-olah Jian Chen seperti mengetahui masa depan. Setiap serangannya pasti terbaca oleh Jian Chen dengan mudah. Berbeda dengan serangannya, gerakan ilmu tangan kosong Jian Chen lebih rumit. Banyak sekali gerakan tipuan yang digunakannya dan tak sedikit setiap serangannya menuju satu titik secara terus-menerus. Kepakan burung hantu. Lagi-lagi pola gerakan Jian Chen berubah. Kini setiap ia mengayunkan pukulan dan tendangannya menjadi tak bersuara namun yang paling menyakitkan dari serangan ini adalah tenaga yang kuat. Tangan Besi ingin menjerit ketika merasakan salah satu tulang rusuknya telah retak. Ia ingin memisahkan diri dari Jian Chen namun lawannya tidak membiarkan itu. Elemental api, hembusan nafas api. Tangan Besi secara mendadak mengeluarkan hembusan api dari mulutnya yang sangat besar membuat Jian Chen tidak punya pilihan selain mundur. Api itu membakar rerumputan yang ada hingga membentuk dinding api. Jian Chen mengalirkan tenaga dalam pada mulutnya lalu merubahnya menjadi sebuah energi. Elemental es, hembusan kabut es. Jian Chen mengeluarkan kabut dingin dari mulutnya yang seketika memadamkan dinding api tersebut sekaligus membuat tanahnya membeku. Mata Tangan Besi terbuka lebar ketika Jian Chen bisa menggunakan elemen es. Apa mungkin cahaya tadi memang bukan elemen? Tangan Besi menggelengkan kepalanya. Saat ini bukan itu yang harus ia pikirkan melainkan bagaimana cara membunuh Jian Chen. Dia kemudian menciptakan bola-bola api lalu menembakkannya. Jian Chen bergerak cepat menghindari bola-bola api yang mengarahnya. Awalnya dia bisa menghindar tetapi Tangan Besi ternyata menciptakan banyak sekali bola api sehingga ruang gerak Jian Chen semakin sedikit. Belum lagi bola api yang dihindarinya akan membakar rumput atau pohon di belakangnya. Jian Chen tidak mau hutan klan Jian terbakar. Elemental es, bongkahan dinding es. Jian Chen menghentakkan kakinya ke tanah membuat tanah yang dipijaknya kemudian membeku. Bersamaan dengan itu dari tanah keluar bongkahan es yang besar dan tinggi, menghalangi tembakan-tembakan bola api yang mengarah padanya. Tangan Besi berdecak kesal. Ia tak menyangka Jian Chen juga mempunyai kemampuan tinggi dalam menggunakan elemen. Ketika dia berpikir menggunakan teknik api lainnya Jian Chen sudah berada di belakangnya. Tangan Besi tak punya pilihan selain menyambut serangan itu dan akhirnya keduanya kembali beradu tangan kosong. Hasilnya tidak berbeda jauh, Tangan Besi lagi-lagi di posisi bertahan dan Jian Chen mengungguli pertarungannya. Siapa kau sebenarnya? Kau pasti adalah tua bangka yang menyamar. Tangan Besi menjerit, tubuhnya mulai kesakitan lagi saat menahan serangan Jian Chen yang bertubi-tubi. Jian Chen tidak menjawab, ia terus melakukan pukulan dan tendangan yang mematikan membuat Tangan Besi makin kewalahan. Darah keluar dari Tangan Besi ketika sebuah pukulan mengenai perutnya, dia mundur beberapa langkah hingga jatuh berlutut. Jian Chen hendak mengayunkan kakinya ke arah leher Tangan Besi untuk mengakhirinya tetapi baru dirinya mengangkat kaki tiba-tiba tubuh Jian Chen terasa sakit. Rasa sakit itu diakibatkan karena Jian Chen terlalu banyak meminum racikan pemulih tenaga dalam lebih dari dosisnya. Rasa sakit tersebut membantu Tangan Besi memperoleh waktu lalu mengambil jarak dengan Jian Chen. Tangan Besi kemudian menyadari lawannya seperti kesakitan, terlihat jelas dia memegangi dada. Tangan Besi tidak mengetahui penyebab Jian Chen demikian tetapi itu adalah kesempatan untuk menyerangnya. Dia kembali maju dan kali ini menggunakan serangan-serangan terkuatnya. Jian Chen kini berubah di posisi bertahan, sambil menahan rasa sakit di dadanya ia mencoba fokus untuk melawan Tangan Besi. Salah satu pukulan mengenai topeng Jian Chen hingga pecah berkeping-keping,
memperlihatkan wajah mudanya serta bola mata yang berbeda warna, satu berwarna emas sedangkan satunya lagi bercahaya keperakan. Apa hanya segini kemampuanmu? Kalau begitu aku akhiri saja. Tangan besi tertawa lantang lalu meningkatkan kecepatan serangannya. Jian Chen sekarang tak bisa mengikuti kecepatan gerakan tangan besi sehingga beberapa pukulan mengenai tubuhnya hingga membuatnya terluka parah. Pukulan terus berlanjut tak membiarkan Jian Chen mengambil nafas. Akhirnya satu pukulan kuat dengan telak mengenai dadanya hingga membuat Jian Chen terpental beberapa meter. Jian Chen menyeka darah di sudut bibirnya, rasa sakit di dadanya semakin menjadi. Tangan besi tertawa, sebaiknya kau mulai memohon padaku agar diberikan kematian yang cepat. Jian Chen tersenyum mengejek. Aku belum mati, bagaimana bisa kau menganggap pertarungan ini sudah berakhir? Tawa tangan besi terhenti digantikan tatapan dingin. Baiklah kau yang meminta, aku akan lihat seberapa besar tangisanmu saat ada di kondisi berharap untuk mati. Bersamaan tangan besi berkata demikian, pusaka besi di tangannya tiba-tiba bersinar berwarna keunguan. Pandangan Jian Chen menjadi waspada, dia tidak tahu teknik apa yang digunakan tangan besi tetapi instingnya mengatakan bahwa teknik itu berbahaya. Jian Chen mengalirkan tenaga dalam pada dadanya membuat rasa sakit itu sedikit mereda, setelahnya Jian Chen bangkit dan menghilang di dekat tangan besi sebelum memberikan serangan tapak. Tangan besi menyadari itu, ia buru-buru menyerang Jian Chen dengan tapak ungunya hingga saling beradu. Keduanya mundur beberapa langkah akibat daya kejut yang ditimbulkan. Jian Chen dan tangan besi maju kembali dan kali ini keduanya menggunakan serangan tapak dalam menyerang. Keduanya terus bertukar jurus sambil mengeluarkan kekuatan terbaiknya. Salah satu tapak akhirnya mengenai dada tangan besi membuatnya muntah darah sementara tapak tangan besi juga melakukan yang sama pada dada Jian Chen. Keduanya mundur beberapa langkah, Jian Chen merasakan sakit yang hebat pada dadanya ketika pusaka besi berwarna ungu itu mengenainya dengan telak. Ketika ia ingin menggerakkan tubuhnya sesaat terasa lebih lemas, Jian Chen akhirnya jatuh dalam posisi berlutut. Kau sudah berakhir, tangan besi kembali memuntahkan darahnya, walaupun terluka namun tidak separah yang dialami Jian Chen. Satu tapak saja sudah cukup untuk membunuhmu. Tapak yang kutoreh di dadamu adalah tapak api racun, kini kau akan merasakan rasa sakit terbakar yang hebat yang membunuhmu secara perlahan. Jian Chen merapatkan giginya, kini dia bisa merasakan dadanya terasa panas seperti dibakar dari dalam. Jian Chen mengalirkan tenaga dalam lalu membentuk serpihan es di dadanya, berharap rasa panas itu mereda. Tangan besi tertawa lantang menyaksikan kondisi Jian Chen yang menurutnya sudah tak tertolong, rasa puas memenuhi hatinya saat tiba-tiba jantungnya mengalami rasa sakit yang amat hebat. Dek! Jantung tangan besi tiba-tiba melemah bahkan seperti berhenti, tangan besi tidak bisa mempertahankan keseimbangannya sehingga ambruk ke tanah seketika itu juga. Kau! Apa yang kau lakukan padaku? Tangan besi mulai kesulitan bernafas. Tapak terakhir Jian Chen kini terasa lebih sakit. Jian Chen tersenyum lebar sembari menahan rasa sakitnya. Serangan terakhirku tadi bukan hanya melukai dari luar tetapi dari dalam juga, aku telah mengganggu peredaran darah di jantungmu. Kau, tangan besi menatap Jian Chen penuh amarah serta kebencian. Sesaat kemudian nafasnya kian menjadi sesak hingga akhirnya berhenti bernafas, tangan besi mati dalam keadaan melotot pada Jian Chen. Jian Chen tersenyum puas tetapi tubuhnya langsung ambruk ke tanah, racun api yang dikeluarkan tangan besi amat mematikan, andai saja tenaga dalam Jian Chen masih tersisa banyak mungkin ia bisa selamat dari racun ini. Darah emas. Meski Jian Chen telah mengurangi rasa panas dari racun api dengan serpihan es nyatanya racun tersebut tetap berbahaya. Racun itu kini telah berada di area jantungnya, Jian Chen terus merasakan rasa sakit yang hebat setiap detiknya hingga pandangannya perlahan memudar.
Jian Chen tidak mengetahui apakah ini tanda ia pingsan atau mati. Aku tak bisa mati di sini, keluargaku masih dalam bahaya. Nafas Jian Chen terputus-putus, pandangannya terpaku menatap langit malam yang gelap. Saat di kondisi kritisnya ada seseorang yang tiba dan berdiri di dekat Jian Chen, walau sedikit kabur pandangannya masih bisa melihat orang itu. Dia adalah seorang wanita, bergaun putih serta memiliki paras yang amat cantik. Jian Chen tidak mungkin tidak mengenal gadis itu karena dia adalah ketua klannya yaitu Jian Ya. Gadis itu tampak terkejut dengan situasinya saat tiba, menoleh ke kanan, dia menemukan ada sisa pertarungan Jian Chen melawan tangan besi, daun yang terbakar serta bongkahan es yang besar. Jian Ya juga sangat terkejut menemukan jasad tangan besi tak jauh Jian Chen berbaring. Namun yang paling membuat gadis itu terkejut adalah ketika melihat paras Jian Chen. Kini Jian Chen tidak lagi memakai topeng putihnya, menyisakan wajahnya yang pucat dengan mata emas yang bersinar. "Chener, kau tidak apa-apa." Jian Ya sadar ini bukan waktunya untuk memikirkan banyak hal terutama identitas Jian Chen yang merupakan pendekar bertopeng sebelumnya. Saat ini Jian Ya harus membantu Jian Chen yang terlihat terluka parah. Jian Chen ingin menjawab namun tubuhnya tak mengikuti keinginannya sehingga ia hanya tergeletak lemas. Ada luka besar di dada Jian Chen yang terselimuti serpihan es serta di kulitnya berubah warna jadi biru. Tanpa harus pemeriksaan lebih jauh gadis itu langsung mengetahui bahwa Jian Chen tengah keracunan. "Racun ini benar-benar berbahaya, aku harus menyembuhkannya." Jian Ya mungkin bisa meminta pertolongan pada Miu Lin, dia pasti bisa membantu hanya saja di kondisi yang seperti ini sulit untuk menemukan Miu Lin apalagi racun di dalam diri Jian Chen sudah ada di area jantungnya. Meski berhasil menemukannya pun Jian Ya takut nyawa Jian Chen sudah tidak tertolong. Jian Chen masih dalam keadaan sadar dan memandang Jian Ya dengan lemah, ia bisa melihat kepanikan ketua klannya itu. "Mungkinkah aku mati di sini?" Jian Chen tersenyum tipis. Dengan kedatangan Jian Ya ke sini ada kemungkinan peperangan di dekat gua sudah stabil atau setidaknya memihak klan Jian. Jika begitu, keluarganya baik-baik saja dan mungkin Jian Chen masih bisa tenang untuk melepaskan nyawanya. Lagi pula dia yakin Jian Ya tak bisa berbuat banyak untuknya terutama racun di dalam dirinya sudah menyebar terlalu dalam sedangkan untuk menawarkannya butuh seorang tabib yang hebat. Jian Ya menoleh ke kanan dan ke kiri berharap ada seseorang datang atau tepatnya keajaiban yang datang. Jian Ya semakin panik ketika tubuh Jian Chen mulai bergetar. "Ayah, ibu maaf aku tidak bisa pulang lagi." Air mata muncul di sudut mata Jian Chen. Pandangan Jian Chen mulai gelap, tubuhnya sudah tidak terasa lagi. Di detik ia kehilangan kesadaran, samar-samar Jian Chen melihat Jian Ya mendekatkan dirinya ke wajahnya, sangat dekat sampai terlihat ia ingin melakukan sesuatu. Jian Chen kemudian merasakan ada yang menempel di bibirnya, bersamaan dengan itu ada cairan masuk lewat tenggorokan. Sensasi hangat yang nyaman menyelimuti tubuh Jian Chen ketika cairan tersebut diminumnya dan dalam sekejap luka-luka dari tangan besi sembuh diikuti api racun di tubuhnya menghilang. Bukan hanya itu saja, satu meridian di tubuh Jian Chen yang tersisa langsung terpenuhi dengan cepat, kini 8 meridian Jian Chen telah sempurna ditingkatkan. Jian Ya bergerak mundur dan begitu terkejut ketika perlahan-lahan tubuh Jian Chen melayang di udara ketika dirinya telah melakukan sesuatu pada pemuda itu. Setahunya tidak ada yang bereaksi seperti itu ketika Jian Ya melakukannya. Lihatlah, bukan hanya melayang namun secara perlahan ada percikan petir emas di sekeliling tubuh Jian Chen. Sebuah naga emas yang besar dan panjang muncul dari percikapan petir yang terkumpul. Naga itu kemudian bergerak di sekitar tubuh Jian Chen layaknya naga hidup sungguhan. Mata Jian Ya melebar, bahkan ia harus menggosoknya untuk memastikan yang dilihatnya sungguhan. "Chener, siapa dirimu sebenarnya?"
Jian Ya sedikit menyadari bahwa petir itu adalah tanda penerobosan seseorang dalam berkultivasi. Hanya saja ia baru melihat petir penerobosan bisa berbentuk seperti ini, apalagi bentuknya bisa hidup. Rawer. Naga itu meraung, Jian Ya harus menutup telinganya karena suara naga itu memekakan telinga. Beberapa saat naga yang mengelilingi Jian Chen akhirnya bergerak dan masuk ke dalam tubuh Jian Chen. Nafas Jian Ya tertahan, walau hanya sesaat melihat naga tersebut, itu sudah cukup membuat lututnya terasa lemas. Jian Ya baru pertama kali merasakan ketakutan seperti ini. Usai naga menghilang, petir di sekeliling Jian Chen juga menghilang, tubuh Jian Chen perlahan kembali ke tanah. Di waktu yang sama ia langsung tersadar dan membuka matanya, pandangannya seketika tertuju pada Jian Ya. Jian Ya maupun Jian Chen saling pandang beberapa menit, keduanya sama-sama mengetahui apa yang terjadi di antara keduanya. Beberapa detik sebelum Jian Chen hampir tak sadarkan diri, dia bisa menyaksikan Jian Ya mendekatkan bibirnya dengan bibir Jian Chen secara langsung, dan tentu saja sampai bersentuhan. Apa yang diminumnya tadi yang tak lain adalah darah di bibir Jian Ya. Wajah Jian Ya memerah, begitu juga dengan Jian Chen, keduanya sama-sama dalam kondisi canggung dan tidak tahu harus bertindak seperti apa. Ketika pandangan Jian Chen tertuju pada bibir Jian Ya, walau sekilas ia melihat ada darah di bibirnya, ya, Jian Ya menggigit bibirnya untuk membuat Jian Chen bisa meminum darahnya. Bukan itu saja, warna darah Jian Ya tidaklah merah pada umumnya melainkan berwarna emas. Jian Chen sungguh terkejut melihat itu dan ia baru pertama kali melihat seseorang mempunyai darah emas. Ketua, Anda, Chener, kuharap kau merahasiakan ini. Jian Ya memotong cepat. Jian Chen terdiam beberapa saat sebelum mengangguk, meski dia tidak mengerti tentang darah emas tersebut, namun ia yakin gara-gara darah tersebut ia langsung bisa sembuh cepat dan dapat menerobos ke alam Dewa Cahaya selanjutnya. Siapa yang menduga darah emas Jian Ya adalah sumber berharga bagi kultivasi Jian Chen, dan itu baru beberapa tetes di ditelannya, bagaimana kalau lebih banyak dari itu. Tingkatan setelah Dewa Cahaya Emas adalah Dewa Cahaya Kristal, Jian Chen kini sudah berada di ranah itu. Kekuatan Jian Chen meningkat pesat dan ia yakin kini kekuatannya setara dengan mereka yang di alam bumi tahap 3. Kalau tidak ada Jian Ya mungkin ia akan melompat saking bahagianya karena tidak menyangka bisa menerobos di usia yang belum genap 16 tahun. Jian Chen kemudian menatap Jian Ya lagi, gadis itu memilih untuk berpaling dan melihat ke yang lain, sepertinya Jian Ya masih malu untuk perihal ini apalagi mengingat antara dirinya dan Jian Chen. Biarpun tidak secara jelas, Jian Chen juga sebenarnya gugup. Dia belum pernah sama sekali berciuman bersama seorang gadis, apalagi gadis itu secantik Jian Ya. Aktivasi Dewa Cahaya. Apps 105, melawan balik. Jian Ya tidak menceritakan lebih banyak tentang keunikan darahnya pada Jian Chen, sementara Jian Chen sendiri tidak mempertanyakan lebih jauh apalagi melihat Jian Ya yang tidak ingin menjelaskannya. Keduanya langsung pergi setelah itu menuju gua tempat penduduk klan Jian berada. Peperangan di sana ternyata masih berlangsung. Menurut Jian Ya yang menjelaskan pada Jian Chen, kondisi peperangan antara pasukan organisasi dan para pendekar klan Jian sudah berada di puncaknya. Jian Ya langsung pergi ke tempat Jian Chen karena ada bantuan yang menyusul di pihak klan Jian sehingga para pendekar di pihak klan Jian sempat mengungguli peperangan. Ternyata keputusan Jian Ya langsung menyusul Jian Chen adalah keputusan yang tepat. Andai beberapa detik saja ia terlambat maka nyawa Jian Chen sudah tak tertolong hari ini. Keduanya melanjutkan berlari melewati dahan-dahan pohon. Jian Chen kemudian mengeluarkan sebuah topeng dari cincin ruangnya lalu memakainya kembali. Chener, kenapa kau menyembunyikan identitasmu jika ingin menolong klan Jian? Jian Ya, meski masih agak canggung dengan Jian Chen namun ia kini mulai mencoba lebih akrab dengan pemuda di sampingnya.
Jian Chen menatap Jian Ya sambil tersenyum tipis. Aku hanya ingin mereka tidak mengetahui namaku, di usiaku yang sekarang tidak sepantasnya aku memiliki kekuatan seperti ini. Meski Jian Ya merupakan jenius termuda yang bisa mencapai alam bumi di usia 21 tahun tetapi menurutnya hal itu masih dalam jangka wajar oleh dunia persilatan. Kekuatan Jian Chen yang sekarang sudah di luar akal manusia, tidak ada dalam sejarah sekalipun seseorang telah mencapai alam bumi di usia 15 tahun seperti Jian Chen. Jian Ya tidak bertanya lebih jauh dan langsung mengerti maksud Jian Chen. Bagi Jian Ya sekalipun yang melihatnya secara langsung, ia masih sulit menerima kalau Jian Chen memiliki kekuatan di atasnya, apalagi Jian Ya melihat bagaimana Jian Chen waktu kecil dulu di saat-saat dia masih belum membuka gerbang kultivasi. Hampir 3 tahun terlewati dan Jian Chen sudah mencapai tingkatan di atasnya, cerita dongeng saja tidak akan berlebihan seperti ini. Ketua Ya, sepertinya aku tidak harus menyembunyikan kekuatanku lagi di depanmu. Jian Chen mengulurkan tangannya, meminta Jian Ya untuk memegang tangannya. Jian Ya tidak mengerti tetapi refleks menurut menggenggam tangan Jian Chen dengan sedikit tersipu. "Cener, apa yang kamu laku?" Belum sempat Jian Ya meneruskan kalimatnya, dia tiba-tiba sudah berpindah tempat dalam satu kedipan mata dengan jarak cukup jauh dari posisi awal. "Cener, kau benar-benar bisa berteleportasi." Jian Ya terkejut dan mulai teringat aksi pria bertopeng putih sebelumnya yang bisa menghilang dan muncul di dekat musuhnya. "Mereka bilang demikian meski aku sering kali menyebutnya bergerak dengan kecepatan cahaya." Jian Chen menjelaskan kebingungan Jian Ya bahwa ini adalah tekniknya yang menggunakan elemen cahaya. "Jadi kau sudah mengetahui bagaimana menggunakan elemenmu?" Jian Chen tersenyum tipis sebelum mengangguk pelan. Ia tak mungkin menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan teknik ini dari gurunya di kehidupan pertama. Di Kekaisaran Naga tidak ada sebuah buku yang mengajari cara menggunakan elemen cahaya karena memang di kekaisaran ini tidak ada pendekar yang memiliki elemen tersebut. Bahkan tidak berlebihan kalau Jian Chen adalah satu-satunya pendekar yang mempunyai elemen cahaya di Kekaisaran Naga ini jika mengecualikan gurunya. Keduanya terus melanjutkan langkah sambil berteleportasi. Dengan kecepatan Jian Chen tidak membutuhkan waktu lama hingga keduanya sampai di peperangan yang ada dekat gua. Jian Chen dan Jian Ya mendarat di dahan pohon paling tinggi untuk mengetahui situasi peperangan lebih lanjut. Dari sekilas saja klan Jian lebih unggul dibanding pasukan organisasi yang mulai terpojok. Jian Chen menilai andai dirinya tidak ikut serta pun para pendekar klan Jian pasti menang, apalagi di tengah-tengah peperangan tersebut ia menemukan ada rombongan Miu Lin di dalamnya. Jian Chen lalu turun dari pohon dan mendarat di tanah, kedua tangannya sudah bercahaya kemudian ia melakukan tarian dari kilasan cahaya tersebut yang membentuk seekor naga. Nafas Jian Ya tertahan melihatnya, berbeda dengan bentuk naga petir tadi. Naga yang dibentuk Jian Chen terlihat sempurna dengan sisik-sisik emasnya. Jian Chen kemudian menoleh ke arah gadis itu. "Ketua Ya, aku akan maju terlebih dahulu." Tanpa menunggu jawaban Jian Ya, Jian Chen bergerak cepat seperti berteleportasi dan muncul di tengah-tengah pasukan musuh. Seekor naga emas mengejutkan bagi yang melihatnya, entah itu kawan ataupun lawan. Jian Chen menggerakkan tangannya membuat naga itu bergerak menyerang musuh di sekitarnya. Terkamannya membuat musuhnya langsung mati dalam sekali lahap sedangkan kibasan tubuhnya membuat yang mengenainya bisa terluka parah. "Cener, mungkinkah dirimu bukan berasal dari klan Jian?" Jian Ya tak henti-hentinya untuk penasaran identitas Jian Chen yang sebenarnya walaupun ia tahu sebaiknya ia tidak mencari lebih dalam tentang ini. Berbeda dengan peperangan yang berlangsung di dalam klan, di luar tembok kondisi pihak klan Jian tidak dalam menguntungkan atau setidaknya itulah yang terlihat sekarang. Para pendekar klan Jian terus dipukul mundur oleh 5.000 pasukan organisasi hingga mendekati tembok pembatas klan.
Jika kondisi ini terus berlanjut maka ada kemungkinan akan banyak pasukan organisasi musuh yang menyelinap dan bisa masuk ke daerah penduduk klan Jian. Apa hanya segini kekuatan klanmu? Bukankah ini terlalu mudah? Heh. Dong Su tertawa mengejek melihat pasukannya lebih mendominasi. Kita tidak akan tahu sampai akhir, dalam peperangan hasil adalah penentu akhirnya. Jian Mo mengayunkan pedangnya membuat dada Dong Su terkena goresan kecil. Dong Su mengumpat keras, ia harus akui kemampuan lawannya memang di atasnya tetapi dirinya tidak takut sekalipun karena alasan melawan Jian Mo adalah karena memang demikian. Dong Su melompat ke belakang untuk menghentikan pendarahan dengan tenaga dalam sedangkan Jian Mo mengambil kesempatan itu untuk mengambil nafas. Meski Jian Mo terlihat lebih unggul tetapi dalam pertarungan berlangsung ia seringkali kewalahan karena kecepatan kilat Dong Su. Luka gores memenuhi sekitar tubuh Jian Mo akibat pedang pendek lawannya. Kau benar-benar lawan yang tangguh, tidak heran kau adalah ketua klan Jian sebelumnya. Dong Su tersenyum lebar. Jian Mo mendengus, sebaiknya kau pergi sekarang, atau aku akan membunuhmu bersama pasukanmu. Dong Su tertawa mendengar ancaman tersebut, tua bangka, kau tidak bisa menilai situasi peperangan ini atau kau sudah rabun, lihatlah sekeliling, bahkan putramu itu mulai kewalahan dengan 3 lawannya. Meski dari jauh, keduanya bisa melihat Jian Fengsa terus disudutkan oleh 3 pendekar alam bumi hingga Jian Fengsa tidak ada pilihan lain selain bergerak mundur. Jian Mo kini tersenyum sinis melihat kepercayaan diri Dong Su membuat pria itu mengerutkan dahinya dan firasatnya memburuk. Menurutku, kaulah yang rabun sejak tadi. Bukankah kau sudah heran kenapa pasukanku bisa dengan mudah terpukul mundur? Seharusnya mereka bisa melakukan perlawanan walau akan kalah sekalipun. Dong Su menatap tajam Jian Mo, melihat gerak-gerik ekspresi lawannya. Sejak awal ia sedikit curiga apalagi melihat 3.000 pasukannya bisa dengan mudah menerobos ke klan Tan